Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Hidayat, NIM 2018 1511237, kelas 5F. Sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal UTS dari mata kuliah perencanaan pembelajaran. Soal nomor 1, menurut pendapat saudara, mengapa seorang guru perlu merencanakan pembelajaran dalam kelas? Jawabannya, karena perencanaan pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, atau biasanya disebut dengan suatu rencana yang bermakna sebuah dokumen yang diambil dari hasil kegiatan. Rangkaian yang saling berhubungan dan saling menunjang antar berbagai unsur atau komponen yang ada di dalam pengajaran, diantaranya mengatur, mengkoordinasikan, dan menetapkan unsur-unsur atau komponen-komponen pengajaran unsur atau komponen pengajar yang dimaksud adalah kemana pengajaran tersebut akan diarahkan, apa yang harus dibahas dalam proses pengajaran, bagaimana cara melakukan, dan bagaimana pula mengetahui berhasil tidaknya proses pengajaran tersebut. Soal nomor 2, terangkan apa yang Anda dapat rencanakan saat Anda ditetapkan sebagai guru penjaskes pada tahun pengajaran baru. Jawabannya, sebelum melaksanakan proses pembelajaran, hal pertama yang harus saya lakukan adalah merencanakan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang biasa disebut RPP dibuat sebagai antisipasi dan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran sehingga tercipta situasi yang memungkinkan terjadinya proses belajar yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Hal-hal yang ada dalam perencanaan pembelajaran, yang pertama, tujuan apa yang hendak dicapai, yaitu bentuk-bentuk tingkah laku apa yang diinginkan dapat dicapai atau dapat dimiliki oleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran dapat mengantarkan siswa mencapai tujuan. Dan nomor 3, bagaimana proses pembelajaran yang akan diciptakan oleh guru agar siswa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang keempat, bagaimana menciptakan dan menggunakan alat edukasi untuk mengetahui atau mengukur ketercapaian tujuan. Soal nomor 3, jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai perangkat pembelajaran serta komponen-komponennya. Yang pertama, silabus. Silabus merupakan perangkat pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari kompetensi dasar, sumber belajar, standar kompetensi, manajemen waktu, dan indikator tujuan yang harus diraih siswa. Elemen silabus terdiri dari batasan dan misi materi pelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik, tujuan dan sasaran dari suatu materi pembelajaran, keterampilan yang harus diraih oleh siswa pada setiap mata pelajaran disajikan, rancangan poin konsep materi yang diberikan kepada siswa, kegiatan dan referensi belajar yang menjadi penyokong kesuksesan dalam aktivitas pembelajaran, cara evaluasi yang dipakai dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah tahapan yang dilalui oleh guru pada aktivitas pembelajaran kepada siswa. RPP terdiri atas metode, model, instrumen penilaian, pelaksanaan, dan evaluasi. Komponen terdapat pada rencana pembelajaran. 1. Indikator atau parameter pembelajaran, kompetensi dasar dan standar kompetensi, skenario pembelajaran, model pembelajaran, LKS atau lembar kerja siswa, pokok pembahasan, pengukuran hasil belajar, sumber, sarana atau media atau fasilitas, dan pembelajaran. Yang ketiga, kalender akademik. Kalender pendidikan atau akademik adalah manajemen waktu untuk aktivitas belajar mengajar siswa selama 1 tahun ajaran. Di dalamnya terdiri dari manajemen waktu pembelajaran seperti UAS dan UTS, tahun ajaran, minggu belajar efektif, dan hari libur.
Selanjutnya, PROTA adalah singkatan dari program tahunan yang berguna untuk mengetahui batasan dari sebuah materi yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam tabel program tahunan. PROTA terdiri dari informasi materi pembelajaran dalam rentan 1 tahun pembelajaran, dan dalam 1 tahun terdiri atas 2 semester, dan PROTA dibuat berlandasan program semester tersebut. Selanjutnya, PROMES atau program semester yang berguna untuk mendeskripsikan pemberian materi dalam rentang waktu 1 semester berlandaskan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang sudah dibuat di standar ISI. Selanjutnya, rincian pekan efektif adalah hasil analisa pada manajemen waktu yang efektif pada saat tahun ajaran dilaksanakan. Dalam membuat RPE atau rincian pekan efektif, guru harus mengacu pada kalender pendidikan atau akademik yang telah disusun. RPE biasa berfungsi untuk panduan guru ketika menetapkan hari efektif dalam aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, buku absen merupakan buku yang memuat nama lengkap siswa pada suatu kelas. Kegunaan dari buku absen adalah untuk memantau kedatangan siswa di kelas. Selanjutnya, buku jurnal. Buku yang memuat tentang catatan sikap siswa pada saat aktivitas pembelajaran dilakukan. Catatan tersebut mulai dari sikap tanggung jawab, kerja kelompok, aturan, dan lain-lain. Selanjutnya, buku penilaian. Buku penilaian berfungsi untuk mencatat segala informasi dari hasil evaluasi dari siswa. Selanjutnya, bundel portofolio. Kita sering menyebutnya clipping, yang merupakan kumpulan tugas yang dikerjakan peserta didik. Bundel portofolio berguna untuk mengawasi setiap peningkatan yang dilakukan siswa dalam aktivitas pembelajaran. Ini berguna agar siswa bisa mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dengan bundel ini, guru bisa mengetahui cara yang baik untuk mengembangkan kemampuan siswa dan bisa memutuskan metode atau model apa yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, bank soal. Seperti namanya, bank soal merupakan buku yang terdiri dari himpunan soal yang nantinya diberikan ke siswa untuk mengembangkan daya pikir dan penyelesaian masalah pada aktivitas pembelajaran. Yang terakhir, media. Ketika pelaksanaan dan presentasi pembelajaran dimulai, media adalah salah satu elemen yang penting dalam kesuksesan pembelajaran. Keputusan dalam memilih media mana yang cocok untuk siswa adalah sebuah tantangan bagi guru dalam mengasah daya analisa dan kreativitasnya. Sekian, itulah jawaban UTS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.